Simbiosis adalah hubungan hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam satu lingkungan. Jenis-jenis simbiosis yaitu 1. Simbiosis parasitisme, 2. Simbiosis komensalisme, dan 3. Simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu makhluk hidup diuntungkan, sementara makhluk hidup lainnya dirugikan. Contoh, cacing pita di dalam usus manusia. Cacing mendapat makanan, manusia dirugikan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu makhluk hidup diuntungkan, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contoh, burung yang bersarang di pohon. Burung mendapat tempat tinggal, sedangkan pohon tidak dirugikan sama sekali. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Contoh, ikan badut dan anemon laut, di mana ikan mendapat perlindungan sementara anemon mendapat sisa makanan. Simbiosis yang terjadi pada kutu dan kucing adalah kutu hidup pada tubuh kucing dan mengisap darahnya, sementara kucing mengalami kerugian berupa rasa gatal bahkan bisa terkena penyakit, sedangkan kutu mendapat keuntungan. Simbiosis yang terjadi pada daun jambu air dan ulat pagoda adalah parasitisme, di mana ulat pagoda memakan daun jambu air sebagai sumber makanan, sedangkan tanaman jambu air dirugikan karena daunnya rusak dan proses fotosintesis terganggu. Simbiosis yang terjadi pada pohon cemara dengan benalu adalah simbiosis parasitisme, di mana benalu menyerap air dan zat hara dari pohon cemara sebagai inangnya. Akibatnya pohon cemara dirugikan karena pertumbuhannya terganggu, sementara benalu diuntungkan. Simbiosis yang terjadi pada jamur tumbuh pada pohon bunga kertas yaitu simbiosis parasitisme, di mana jamur mengambil nutrisi dari jaringan pohon bunga kertas sehingga dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Pohon menjadi lemah, sementara jamur diuntungkan hidup di sana. Simbiosis yang terjadi pada pohon alpukat dan tanaman cincau adalah simbiosis komensalisme, di mana tanaman cincau memanfaatkan pohon alpukat sebagai tempat merambat agar mendapat sinar matahari, sedangkan pohon alpukat tidak dirugikan maupun diuntungkan. Simbiosis yang terjadi pada kupu-kupu dan bunga sepatu adalah simbiosis mutualisme, di mana kupu-kupu memperoleh nektar dari bunga sepatu sebagai sumber makanan. Di sisi lain, bunga sepatu terbantu proses penyerbukannya karena serbuk sari dipindahkan oleh kupu-kupu ke bunga lain. Hubungan ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Kesimpulan, simbiosis merupakan hubungan antar makhluk hidup dengan bentuk yang beragam, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Setiap hubungan memberikan dampak berbeda, baik saling menguntungkan, netral bagi salah satu pihak, maupun merugikan. Contoh-contoh yang dibahas menunjukkan bahwa interaksi tersebut berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.